Halo anak-anak semua, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu Gereja Kristen Setia Indonesia. Hari ini hari Minggu 7 Februari 2021. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Kembali kita beribadah online, kali ini bersama Ibu Susan. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus tentunya. Judulnya Yesus Tumbuh Dewasa. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun masih online. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan. Roh Kudus boleh memberikan kami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Pimpin juga Ibu Susan yang akan menyampaikan cerita. Biarlah semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semua, sebelum kita lanjut dengan cerita, kita dengarkan pujian berikut ini. Nah anak-anak semua, kini waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mohon Tuhan boleh menyertai kami di dalam kami mendengarkan cerita. Pimpin kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semua, seperti yang sudah tadi Ibu Susan katakan, cerita kita pada hari Minggu ini berjudul Yesus Tumbuh Dewasa. Pada bulan Desember yang lalu,
Anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Yesus lahir sebagai seorang bayi dan bertumbuh semakin hari semakin besar menjadi dewasa. Seperti anak-anak juga, seperti Ibu Susan juga. Yesus memulai kehidupannya sebagai seorang bayi kecil. Ia kemudian tumbuh menjadi seorang anak laki-laki, lalu ia menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Kita akan mendengar tentang kehidupan Tuhan Yesus melalui cerita ini. Allah berfirman di dalam Alkitab bahwa ia akan mengirim anaknya sendiri ke dalam dunia. Allah berjanji bahwa dia akan mengutus anaknya sendiri untuk datang ke dalam dunia. Orang-orang semuanya mengamat-ngamati, berjaga-jaga, dan menanti kapan Allah akan mengutus anaknya yang tunggal. Semuanya terus menunggu dan menunggu. Dan pada waktunya, tepat pada waktu yang sudah ditentukan, Yesus lahir masih ingat Yesus lahir di mana? Iya, betul, Yesus lahir di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Kita melihat di sini gambarnya bayi Yesus beserta kedua orang tuanya. Tuhan menempatkan Yesus dalam satu keluarga, ya. Seperti anak-anak juga, semuanya ada dalam satu keluarga. Ia memberikan ibu yang bernama Maria dan ayahnya bernama Yusuf. Maria dan Yusuf diberikan Allah untuk memelihara Yesus. Pada hari Natal, kita memperingati hari lahirnya Yesus. Betul ya? Waktu Natal kita merayakan kelahiran Yesus. Nah, anak-anak, Yesus menjadi besar dan kuat. Di sini kita melihat Yesus bersama Yusuf. Yesus bertumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang mengasihi Tuhan. Ia mengasihi juga Maria dan Yusuf yang memelihara dia. Dia taat kepada Maria dan Yusuf. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Jadi Yesus selalu membantu ayahnya. Tentunya Yesus terus melihat dan belajar ketika ayahnya membuat benda-benda dari kayu. Dia ikut membantu pekerjaan Yusuf. Dan Alkitab juga berkata bahwa Yesus menjadi besar dan berhikmat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak harus melakukan sesuatu. Dia membantu ayahnya bekerja, tapi ada waktunya juga dia belajar seperti anak-anak semua. Ada waktunya juga dia bermain, ada waktunya dia beribadah,
ikut sama Maria dan Yusuf. Nah, ketika Yesus menjadi dewasa, ia mulai mengajar. Ia mempunyai 12 orang yang membantunya di dalam pelayanannya. Ke-12 orang ini juga disebut murid-murid Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus juga menceritakan banyak kisah-kisah tentang Allah kepada banyak orang. Jadi saat ini Yesus sudah menjadi dewasa seperti papa mama, atau ada yang punya kakak-kakak yang sudah lebih besar, ya, sudah menjadi pemuda-pemudi. Nah, di sini kita lihat ada apa ya di sekitar Tuhan Yesus, ada siapa? Ya, anak-anak kecil seperti kalian. Mereka datang untuk bertemu dengan Yesus. Anak-anak kecil datang menemui Yesus karena mereka suka mendengar cerita-ceritanya tentang Allah, tentang Tuhan. Yesus sangat baik dan menyenangkan. Yesus berkata bahwa semua orang, setiap orang harus mengasihiku seperti anak-anak ini, katanya. Kita melihat anak-anak sangat mengasihi Yesus. Mereka sering kali datang untuk bertemu dengan Yesus dan mendengarkan cerita-ceritanya yang indah tentang Tuhan Allah. Jadi Tuhan Yesus begitu senang karena melihat anak-anak mengasihi Dia. Apakah anak-anak juga di rumah mengasihi Yesus? Nah, kita sukakah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Kita suka bertemu dengan Yesus dalam ibadah? Seperti anak-anak yang di dalam gambar ini? Iya. Yesus sangat senang kalau kita rindu bertemu dengan Yesus, rindu mendengarkan cerita-ceritanya atau firman-Nya. Maka Dia berkata, setiap orang harus mengasihiku seperti anak-anak ini yang selalu rindu, senang datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus mengasihi kita semua, Yesus mengasihi anak-anak semua, maka Yesus sangat senang kalau kita juga mengasihi Dia. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi Yesus? Ya, kita harus rindu untuk beribadah. Mungkin sekarang anak-anak tidak bisa beribadah secara fisik, tidak bisa beribadah bertemu teman-teman langsung, ya, hanya bisa melalui ibadah online seperti ini. Tapi seharusnya tidak mengurangi rasa rindu untuk datang bertemu dengan Yesus, ya. Jadi kalau ada ibadah online seperti ini, jangan lupa untuk duduk dan minta mama papa atau kakak-kakak menyetel video ini supaya Tuhan Yesus disenangkan. Kalau Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak semua supaya anak-anak bisa menjadi seperti Yesus waktu masih anak-anak. Dia rajin belajar, dia rajin membantu orang tuanya, dia juga rajin beribadah, maka dia disebut berhikmat.
Dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan bahwa Yesus bertumbuh semakin besar dan penuh dengan hikmat. Karena dia suka mendengar akan apa yang Allah katakan. Nah, anak-anak juga harus demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu supaya menjadi anak-anak yang pintar, berhikmat, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk hari Minggu, untuk minggu ini, kita seperti biasa akan menghafal ayat. Ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Bunyinya seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita mau berhikmat, mau jadi anak-anak yang pandai menurut Tuhan, menurut Alkitab, kita harus hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita mau taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan minta. Dan mengenal Yang Maha Kudus, Allah itu Maha Kudus, memberikan kita pengertian, memberikan kita kemampuan untuk mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus dikurangi. Ya, adik-adik, anak-anak semua, jangan lupa menghafal ayat ini dan kemudian direkam ya, supaya Ibu Susan bisa mendengarkan siapa yang sudah menghafal ayat. Dan Tuhan yang paling senang, bukan untuk Ibu Susan, tapi untuk Tuhan. Oke? Baik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan atau kolekte. Kita berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati anak-anak semua dan memberkati Ibu Susan juga. Jadi bukan karena Tuhan tidak punya uang, bukan, karena semua yang kita miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Kita memberikan persembahan sambil kita menyanyikan pujian ini. Cintaku
Baik anak-anak semua, kita sudah memberikan persembahan. Kini kita akan mendoakan persembahan sekaligus menutup ibadah online pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah anugerahkan, sudah berikan kepada kami, dan kami sudah mengembalikannya. Kami sudah memberikan bagian yang sangat kecil mungkin untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kami, rasa terima kasih kami akan semua apa yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami, Engkau mencukupkan semua apa yang kami perlukan. Bahkan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa kami harus takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, sehingga kami boleh beroleh hikmat. Kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, yang hormat kepada orang tua, mau melakukan kewajiban sebagai anak-anak yang masih bersekolah, dan juga menjadi anak-anak yang membantu orang tua di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.